Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah fil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang mengantarkan hati dengan lapang dada seluruh yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang mengantarkan kita untuk senantiasa membasahkan lidah dan bibir Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang membawa kita senantiasa menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu rahimahullah, kajian subuh kita pada pagi hari ini adalah belajar dari kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita baru saja menyelesaikan ibadah kurban dan masih di bulan Dzulhijjah. Tentu di dalam bulan tersebut sering kita dengar kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada subuh hari ini menjelang syuruk, insyaallah kita akan mempelajari sedikit kesuksesan-kesuksesan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim untuk kita gunakan sebagai pelajaran. Bapak Ibu rahimahullah, di antara kesuksesan Nabi Ibrahim itu adalah beliau mendapatkan gelar yang langsung diberikan gelarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang memberi gelar. Kalau haji itu kan gelar langsung manusia, ulama bilang. Kalau baca balik sejarah panggilan haji itu, panggilan haji itu adalah sejarah mengidentifikasi penjajah kepada orang yang baru pulang dari melaksanakan haji. Akar sejarahnya tidak ada yang lain. Jadi untuk membedakan pejuang itu kan banyak pulang-pulang dari haji. Untuk membedakan itu mengidentifikasi yang baru pulang haji dengan panggilan haji.
Kalau MC itu pun gelar yang diadili oleh manusia. Kalau MH juga gelar yang dikasih oleh manusia. Tetapi Bapak Ibu rahimahullah, Nabi Ibrahim itu diberi gelar oleh Allah Subhanahu. Di antara gelarnya adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Kenapa? Dari anak-anaknya lahirlah nabi-nabi. Lahirlah nabi. Nabi Ibrahim itu punya anak satu Ishak, satu Ismail. Kedua-duanya jadi nabi. Di bawah satu jadi nabi yang seterusnya. Di bawah Nabi Ismail itu terputus jauh, baru di bawahnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya luar biasa. Yang menjadi pemikiran kita adalah anak awak jadi apa? Anak kita jadi apa? Nabi sudah terputus setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi dan para Rasul. Nabi Muhammad SAW itu adalah khatamun Nabi. Maksud saya tadi anak kita jadi apa? Apakah juga menjadi penerus risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu akan menjadi pemikiran kita. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, yang ingin kita kaji adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga mendapatkan kesuksesan tersebut. Saya coba akan mengambil dari beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan kesuksesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 131. Surat Al-Baqarah ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Al-Baqarah 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Tuhannya berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, aslim, berserah diri. Allah berkata, aslim, berserah diri. Maka spontan dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, untuk mendapatkan kesuksesan dunia akhirat itu, belajar dari sejarah Nabi Ibrahim adalah mampu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslim, kata Allah, serahkan diri. Dijawab langsung, aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu li rabbil alamin. Aku menyerahkan diri kepada Tuhan semesta. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua hal. Yang pertama, tunduk dan patuh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita di akhir zaman ini dengan Nabi Muhammad SAW belajar dari sejarah Nabi Ibrahim, ketika kita ingin sukses, maka adalah kemampuan kita tunduk dan patuh kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dia tidak, ajaran Islam ini Bapak Ibu, tidak sesuai dengan keinginan kita saja. Yang loma, yang sonang, awak juga, yang nggak boleh nanti dulu. Ya, kita cari alasan-alasan untuk kita tidak kerja. Tapi demi kesuksesan dunia akhirat kita asli, maka kita aslamtu li rabbil alamin. Saya tunduk dan patuh terhadap ajaran ini. Ya kadang-kadang Bapak Ibu rahimahullah, kita dalam kepatuhan kita juga melaksanakan kemaksiatan. Kadang-kadang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bisa tidak contoh? Bisa. Contoh. Tidak ibu-ibu di sini ya. Saya tidak mengatakan ibu-ibu di sini. Tapi entah ibu-ibu di mana. Gerakan sholat subuh berjamaah. Kemana musajid hadir? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi obok masih kemana-mana kalau menyapu di depan halaman rumah. Itu kan bertentangan. Poin sholat jamaahnya alhamdulillah, tapi menutup auratnya perlu diperbaiki. Kan begitu. Satu sisi kita melakukan perintah Allah, juga di satu sisi kita mesti meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh separuh-separuh. Contoh yang lain tadi yang berponian. Kalau di musajid adiknya minta ampun, alhamdulillah. Kita katakan alhamdulillah. Tapi kalau lalai joget, kalau lalai joget, nomor satu dulu. Itu kan punya mau menengok. Kalau di masjid, alim alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah. Semoga bertambah alim, semoga bertambah khusyuk dan seterusnya. Tapi kalau lagi joget, kainnya pun nomor satu. Entah mana mama, entah mana dapu, entah mana orang tua, enggak ngerti lagi. Bahasa suatu potang lalu campur lagi. Campur. Itu karena dia mak ya, tapi bukan nama di situ. Apalagi kalau tonton TikTok itu, layak quick sama pengajian like TikTok berjoget-joget. Untuk sukses, Bapak Ibu rahimahullah, untuk sukses kita ikuti jejak Nabi Ibrahim. Apa jejak Nabi Ibrahim itu? Allah katakan aslim. Nabi Ibrahim mengatakan aslamtu li rabbil alamin. Saya tunduk dan patuh dengan Rabbil alamin, kepada Tuhan semesta. Kita ingin mengikuti jejak tersebut, maka untuk kita aslim, kita jawab aslamtu li rabbil alamin. Saya tunduk dan patuh pada Tuhan semesta alam dengan cara mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu Bapak Ibu rahimahullah, Islam ini perlu kita pahami mengatur seluruh dimensi kehidupan. Jadi tidak boleh dipisah-pisah. Kita masuk ke dalam Islam ibadah saja, enggak. Islam itu ibadah, iya. Islam itu muamalah, iya. Islam itu adab sopan santun, iya. Islam itu menjaga hubungan baik, iya. Jadi semuanya mesti kita lakukan. Islam itu mengajak amar ma'ruf nahi munkar, iya.
Jadi seluruhnya kita laksanakan. Kadang-kadang aku olah ikut surah malah enggak juga. Enggak bisa juga. Apakah grup ini adalah grup gerakan sholat subuh berjamaah? Gerakan itu apa? Gerakan itu adalah sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang bergerak itu cuma dua, kemungkinan ke depan, kemungkinan ke belakang. Itu gerakannya kemana gini? Ada ke depan atau ke belakang? Itu mesti panitia mengevaluasinya. Kalau mau ingin gerakan ini maju ke depan, maka diantaranya seluruh komponen yang ada di dalam gerakan ini mengambil porsi apa yang diambilnya. Seluruhnya mengambil porsi amar ma'ruf nahi munkar. Seluruh yang ada di dalam itu mengambil bagian mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada munkar. Tidak bisa sendiri saja yang namanya gerakan. Kalau sendiri saja namanya tontokan. Itu namanya tontokan. Yang kedua, berbicara dengan menyerahkan diri tadi, setelah tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedua adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari rukun iman yang keenam. Percaya kepada takdir baik dan qada dan artinya apa? Artinya adalah ketika kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita meyakini dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah itu Bapak Ibu rahimahullah. Yang jadi masalah itu adalah hari ini banyak orang pun yang memikirkan hari depannya. Sedangkan hidupnya adalah hidupnya hari ini. Hidup kita kan sekarang. Besok pagi belum tentu kita hidup. Yang diminta oleh Islam itu adalah berusaha dan berdoa, bukan memikirkan masa depan. Akhirnya apa? Stres. Akhirnya apa? Ponia. Akhirnya apa? Nggak bisa tidur. Kenapa? Menggantungkan kekuatan pada diri. Sedangkan muslim dan mukmin itu harus menggantungkan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kekuatan kita. Strategi kita buat. Anak pemikiran kita atur dan seterusnya. Tapi kalau Allah katakan tidak, enggak berhasil. Enggak. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, aslamtu li rabbil alamin. Saya serahkan urusan hidup saya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya berusaha, berdoa dan bertawakal. Ya, saya berusaha, berdoa dan bertawakal. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah, Al-An'am ayat 79. Surat Al-An'am ayat 79. Al-An'am ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi.
hanifan, penuh kepasrahan dengan benar. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang yang termasuk orang-orang yang musyrik. Dari ayat ini Bapak Ibu rahimahullah, dapat kita ambil pelajaran. Kesuksesan Nabi Ibrahim itu yang kedua adalah ikhlas di dalam melakukan setiap pekerjaan dan amalan. Jemaah Bapak Ibu rahimahullah, jika kita beramal mengharapkan pujian orang, maka amalan itu akan kita tinggalkan ketika tidak ada yang memuji kita. Jika kita beramal ingin dilihat oleh yang lain, maka kita akan tidak mengerjakan amal tersebut ketika orang lain tidak melihat kita. Ketika di masjid, sunnahnya subhanallah, rapi, tumaknina, pakaiannya bagus. Ketika di rumah sudah tak ada lagi jemaah yang melihat, jangan melakukan yang sunnah, kadang-kadang pun tidak. Apa yang salah? Apa yang bermasalah di situ? Bermasalah di situ adalah keikhlasan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan, dari sejarah beliau kita diajarkan untuk mencapai kesuksesan itu, apapun yang kita lakukan, wa inni wajjahtu wajhi, saya hadapkan wajah ini, saya lakukan seluruh perbuatan ini, saya beribadah, saya beramal, saya berinteraksi, apapun namanya, lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Mesti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena apa? Ada orang yang tiba-tiba rajin berinfak, rajin bersedekah, dan rajin seluruhnya. Ternyata mukmin. Ada orang yang hilang setelah pemimpin. Ada yang hilang setelah pemimpin. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kemampuan kita melangsungkan ibadah ini, kemampuan kita mempertahankan amal ini, kemampuan kita untuk mengerjakan muamalah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya secara terus-menerus, istiqomah, tidak disebabkan waktu, tidak disebabkan orang, hanya karena lillahi rabbil, mesti lillahi rabbil alamin, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Bapak Ibu rahimahullah, kadang-kadang ini yang mesti kita jaga setiap saat. Kenapa? Hati ini termasuk saya, semua kita, saya paling utama. Dia berbolak-balik. Ketika jemaahnya 5 orang, Ustaz mengatakan, ketika jemaahnya penuh seperti ini, ada sedikit rasa banyak yang membanggakan. Apa yang membedakannya? Jemaah yang 5 orang dengan jemaah yang satu masjid. Kalau betul-betul ikhlas, sama saja. Yang 5 orang juga mendengarkan pengajian, yang satu masjid juga mendengarkan pengajian. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, agar gerakan subuh kita ini terus-menerus dapat dilanjutkan, agar dia bergerak maju ke depan, maka seluruh yang ada di dalamnya mesti niatnya adalah lillahi rabbil. Mesti yang bergerak di dalamnya itu niatnya
bukan karena pamer, bukan karena keinginan duniawi, tapi adalah lillahi rabbil. Ada satu konsep Bapak Ibu rahimahullah yang perlu kita menjadi garis bawah. Apabila sesuatu tidak dapat diselesaikan, apabila sesuatu tidak dapat diselesaikan, pasti di dalamnya ada urusan dunia. Yakin ya? Ya. Apabila sesuatu tidak dapat diselesaikan di dalam organisasi apapun, ya, di dalam apapun tidak dapat diselesaikan, pasti di situ ada dunia ini. Tapi kalau semuanya lillahi rabbil alamin, insya Allah dapat insya Allah dapat. Bapak Ibu rahimahullah. Yang ketiga adalah pengorbanan. Belajar dari Nabi Ibrahim, kalau mau sukses, ya, apalagi membawa pagamu ini, itu mesti apa? Berani berkorban. Siapapun yang mau memajukan agama ini, siapapun yang mau berjuang untuk agama ini, mesti dan wajib berkorban. Mesti. Pengorbanan Nabi Ibrahim, kalau korban adalah pertama sekali diperintahkan menyembelih Ismail, walaupun diganti nanti dengan Ibrahim. Tapi kan sebelum penggantian tersebut, itu kan pengorbanan pasang oleh Nabi Ibrahim, pengorbanan ketaatan dan kesabaran oleh Nabi Ismail. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kata orang nonsen, ya, berjuang tapi berkorban nggak mau. Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban satu anaknya Ishak di Palestina, satu anaknya Ismail di mana? Di Mekah. Itulah ada sa'i, itulah ada zam-zam. Coba lihat itu. Pada periode itu, satu istrinya dengan anaknya Ishak tinggalnya di Palestina. Satu anaknya Ismail disuruh tinggal di ya. Awak jangan macam itu, Pak. Jangan macam itu. Kadang-kadang menyewalakan anak ke pondok sambil tani rumahku itu daripada tani anaknya. Enggak pun aku korban. Ya. Padahal setiap hari Sabtu Ahad bisa dijemur. Malam Ahad bisa pergi ukur. Ya. Tak mampu dia korbankan itu, bertangisan. Wah, nangis kuat. Ya. Yang tidak wajar itu bertangisan yang mengganggu psikologi anak. Coba lihat. Satu di Palestina, Nabi Ishak. Satu lagi di Mekah. Bapak Ibu rahimahullah, pengorbanan. Jadi kalau kita orang-orang yang bergerak ini ingin memperjuangkan agama ini, ingin memperjuangkan agama ini, mesti berani berkorban. Di dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Coba lihat perasaan seorang ayah. Dia laporkan kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, Tuhanku, Rabbana, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan
menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin, di lembah, ghairi dzar'in, tidak ada tumbuhan, inda baitikal muharram, yang di dekat rumah Baitullah, di dekat rumahmu. Baitullah maksudnya Ka'bah, ya, yang dihormati. Coba lihat itu Bapak Ibu rahimahullah. Perasaan seorang ayah yang akan meninggalkan Ismail dan ibunya di Mekah, sedangkan satu lagi di Palestina dengan ibu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tumbuhan. Mekah itu gersang, rontak. Apa doa Nabi Ibrahim sebenarnya? Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah mereka orang yang mau melaksanakan sholat. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah keturunan saya itu orang-orang yang mau mendirikan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikan hati-hati orang, hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Doa yang kedua. Doa yang pertama, jadikan keturunan saya ini mau melakukan sholat. Doa yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah, jadikan hati orang mau cenderung kepada mereka. Itulah Bapak Ibu rahimahullah, Ka'bah itu sampai hari ini semua kaum muslimin cenderung hatinya untuk datang ke sana. Bagian dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Ibrahim ayat 30. Warzuqhum minats thamarat, ya Allah, berikan mereka rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Artinya Bapak Ibu rahimahullah, satu, ketiga, mampu berkorban. Kadang-kadang korban perasaan pun harus ingat. Jangan berkorban yang lain, berkorban perasaan pun kadang-kadang tidak apa. Contohnya apa? Apa aja ini disikulet, mandek pun semua langsung urusan lain karena aku aja korban. Kan korban perasaan kami kita mampu, apalagi berkorban yang lain. Korban itu, ya, kalau dalam ayat-ayat yang lain di amwalihim wa anfusihim, berkorban itu dengan harta, berkorban itu dengan jiwa. Mampu mengorbankan harta, mampu mengorbankan jiwa, itu namanya berkorban. Cuma kadang-kadang berkorban perasaan pun kita hanya perasaan yang dikorbankan, kita tidak mampu. Akhirnya tidak mampu. Bapak Ibu rahimahullah, selanjutnya berdoa. Ya. Selanjutnya berdoa. Apa berdoa? Sehebat apapun kita, tidak ada kekuatan kita di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secanggih apapun strategi, tidak ada kekuatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim meletakkan anaknya di wadin ghairi dzar'in, di lembah yang tidak ada tumbuhan. Tapi apa doa di akhirnya? Tadi warzuqhum, di awal ayat diterangkan, diletakkan anaknya apa? Biwadin ghairi
tempat yang tidak ada tumbuhan. Logikanya apa? Ketika tidak ada tumbuhan, logikanya nggak ada buahan, ya kan? Logikanya begitu. Tidak ada tumbuhan, pasti tidak ada buah. Tapi di akhir ayat Nabi Ibrahim berdoa, apa doanya? Warzuqhum minat tamarat. Ya Allah, berikan mereka rezeki dari buah-buahan. Coba, Rabbana, saya katakan, Rabbana, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Tuhanku, aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak punya tanam-tanaman. Di akhir ayat apa? Doanya. Warzuqhum minal tamarat. Artinya, berilah mereka rezeki dari buah-buah. Bapak Ibu rahimahullah, ini mengajarkan pada penting bagi kita apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita inginkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lembah yang tidak ada tumbuhan, di akhir Nabi Ibrahim minta diberikan rezeki buah-buah. Kenapa kita tidak mau minta kepada Allah? Saya baca tadi malam manusia yang kuat adalah manusia yang tidak pernah minta kepada Allah. Mastata, ada kata bahasanya mastata, sedapat mungkin. Ya, hamba yang kuat adalah hamba yang tidak pernah minta kepada makhluk mastata. Dia pakai kata mastata, sedapat mungkin tidak pernah minta kepada hamba yang kuat adalah hamba yang tidak pernah mengharap kepada makhluk mastata. Sedapat mungkin Bapak Ibu rahimahullah, jangan pernah mengharap dan meminta pada makhluk, tapi minta kepada Allah. Diajarkan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkannya. Di wadin yang tidak ada tumbuhan, tapi Nabi Ibrahim meminta pada Allah. Dan tidak ada berita atau sejarah Nabi Ismail mati kelaparan. Enggak ada. Artinya Allah jamin kehidupan Ismail. Sampai pun air yang tidak ada, lari ke sana Safa dan Marwah lagi, terbitlah air Zam-Zam. Allah memiliki kekuasaan apa yang tidak mampu kita pikirkan, Bapak Ibu. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta pada makhluk. Jangan mengharap pada manusia. Meminta dan mengharap kepada manusia, insya Allah kecewa. Ya. Meminta dan mengharap kepada manusia, insya Allah kecewa. Insya Allah kecewa. Banyak tilawah kecewa, Bapak. Ya. Kenapa kecewa? Karena minta dan harapnya kepada manusia. Agar kita sukses, minta dan harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idonga orang, diajak orang terus, itu orang lantas. Apa kena poni? Banyak poni yang jadi rumah memikirkan situ lah. Ya, disuruh apaan itu pikir anak poni, disuruh apa ikan beku anak poni. Ya,
ngadu benang ini dong nak. Menyebut ke siko ini disambut. Sama dengan kecewa. Ulangi, meminta dan mengharap kepada makhluk sama dengan kecewa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku ini? Laporkan kepada Allah. Apa yang menjadi cobaan untuk kita hari ini? Laporkan kepada Allah. Doakan kepada Allah. Minta setulus hati. Dia kadang-kadang Bapak Ibu ada masalah. Ini masalahnya ini. Misal, saya lapor ke sini, enggak dapat jalan keluar. Saya lapor ke sana, enggak ada jalan keluar. Saya lapor ke sana, enggak ada jalan keluar. Lah tumpe, besok malam cuma yang terlanjut lah. Terbalik. Kalau ini sebuah masalah, langsung minta dan berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang kuat, saya ulangi nama. Manusia yang kuat, umat yang kuat, muslim yang kuat, tidak minta dan harap kepada makhluk, tapi minta dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, ya Allah. Terakhir, saya ulangi, ya Allah. Aku letakkan anakku di lembah yang tidak punya tumbuh-tumbuhan. Satu poin. Tapi di akhir ayat Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, berikan anakku rezeki dari buah-buah. Jangan takut meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berhasil dunia akhirat, serahkan diri kepada Allah. Ikhlas di dalam beramal, berkorban untuk agama ini, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.